Salve sahabat Katoliko keren, pernahkah mendengar surat-surat Katolik? Surat-surat Katolik adalah salah satu kelompok dalam Perjanjian Baru, di mana surat-surat ini ditujukan kepada umat Kristiani secara umum atau seluruhnya. Kata Katolik memiliki arti umum atau universal, sehingga karena ditujukan kepada seluruh umat, maka surat-surat ini disebut surat-surat Katolik atau surat-surat umum. Surat-surat Katolik ini berbeda dengan surat-surat Rasul Paulus yang hanya ditujukan kepada seseorang seperti Titus atau suatu jemaat tertentu seperti jemaat gereja Tesalonika dan jemaat gereja Roma. Surat-surat Katolik ini paling akhir diterima oleh semua gereja sebagai kitab suci sebelum kanonisasi kitab suci. Surat-surat Katolik ini juga diterima oleh gereja Protestan dengan sebutan surat umum, sedangkan yang tidak diterima oleh gereja Protestan adalah kitab-kitab Deuterokanonika yang terdapat dalam Perjanjian Lama. Sahabat Katoliko keren, inilah 7 surat Katolik yang terdapat dalam Alkitab. Mari kita mengenalnya. 1. Yakobus. Surat Yakobus ditulis oleh Rasul Yakobus anak Alfeus atau yang dikenal Rasul Yakobus Muda. Rasul Yakobus Muda adalah saudara sepupu Tuhan Yesus. Surat yang ditulisnya ini ditujukan kepada 12 suku di perantauan. Beberapa poin utama dari surat Yakobus ini adalah 1. Mengajak umat agar tidak ragu akan iman. 2. Mengajak umat agar tetap rendah hati. 3. Mengajak umat untuk tetap kuat di tengah pencobaan. 4. Mengajak umat untuk menunjukkan iman dengan perbuatan. 5. Mengajak umat untuk selalu mengandalkan Tuhan. 2. 1 Petrus. Surat Petrus ditulis oleh Rasul Petrus. Surat Petrus terdiri atas 2 surat. Surat Petrus yang pertama merupakan surat yang pertama kali ditulis oleh Rasul Petrus. Beberapa poin penting dari 1 Petrus ini adalah 1. Mengajak umat untuk bertekun dalam iman, pengharapan, dan kasih. 2. Mengajak umat untuk mengamalkan kasih dalam persaudaraan. 3. Mengajak umat untuk terus memikul salib penderitaan bersama Kristus. 3. 2 Petrus. 2 Petrus adalah surat kedua yang ditulis oleh Rasul Petrus. Tujuan utama surat ini adalah ditujukan kepada mereka yang memperoleh iman karena keadilan Allah. Beberapa poin penting dari 2 Petrus ini adalah 1. Menjawab panggilan Tuhan dalam hidup. 2. Mengingatkan umat akan kedatangan Kristus yang kedua kalinya. 4. 1 Yohanes. Surat Yohanes merupakan surat yang ditulis oleh Rasul Yohanes. Surat Yohanes terdiri atas 3 surat. Surat Yohanes yang pertama berisi beberapa hal penting seperti 1. Memperkenalkan Kristus kepada umat sebagai pengantara Allah Bapa untuk mendamaikan dosa dan dunia. 2. Mengingatkan umat akan kelompok antikristus. 3. Mengingatkan umat untuk hidup dalam terang. 5. 2 Yohanes. 2 Yohanes merupakan surat Yohanes yang kedua yang berisi beberapa hal penting seperti 1. Mengingatkan umat agar hidup menurut perintah Tuhan. 2. Mengingatkan umat agar berhati-hati terhadap berbagai ajaran sesat yang akan muncul. 6. 3 Yohanes. 3 Yohanes merupakan surat Yohanes yang ketiga. Surat ini berisi beberapa hal penting seperti mengajak umat agar berbuat baik kepada siapapun tanpa memandang perbedaan sekalipun itu adalah orang yang tak dikenal. 2. Mengajak umat untuk meniru hal-hal baik bukan hal-hal buruk. 7. Yudas. Surat Yudas merupakan salah satu dari 7 surat Katolik. Surat Yudas ini bukan ditulis oleh Yudas Iskariot, tetapi ditulis oleh Rasul Yudas Tadeus. Dalam gereja Katolik, Rasul Yudas Tadeus merupakan salah satu orang kudus yang sangat dihormati dan banyak umat mendoakan doanya seperti novena Santo Yudas Tadeus yang banyak menghasilkan mujizat.
Rasul Yudas Tadeus tak hanya salah satu rasul Tuhan Yesus, tetapi juga adalah saudara sepupu Tuhan Yesus. Rasul Yudas Tadeus juga bersaudara dengan Rasul Yakobus. 2 poin utama dari surat Rasul Yudas Tadeus ini adalah: 1. Ajakan kepada umat untuk tetap setia dengan iman Kristiani di tengah munculnya nabi-nabi palsu. 2. Ajakan kepada umat untuk memelihara diri dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan Yesus dalam kehidupan kekal di surga. Ya, sahabat Katoliko keren, itulah surat-surat Katolik yang terdapat dalam Alkitab di Perjanjian Baru. Semoga ini menambah pengetahuan dan kecintaan kita terhadap kitab suci yang adalah salah satu sumber iman gereja kita. Sekian dan terima kasih. Salve.